Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pengunjung Poli Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Daerah Jenderal Ahmad Yani Kota Metro. Untuk materi-materi ini kita siarkan langsung melalui Instagram Rumah Sakit Ahmad Yani dan diupload di YouTube Rumah Sakit Umum Jenderal Ahmad Yani dan ada di Facebook juga. Mungkin kalau mau lihat materi-materi yang sebelumnya ada di sosial media berikut. Untuk adalah screening hipotiroid kongenital. Ada yang sudah tahu Ibu? Ini seperti apa? Maksudnya apa? Ada yang tahu? Ibu? Saya tanya dulu nih, dia tahunya saya jelasin, wah itu saya sudah pekerjaan saya gitu kan. Ada yang tahu? Belum tahu. Oke, screening hipotiroid kongenital atau disingkat jadi SHK. Ya. Nah sebelumnya kenapa sih ini penting disampaikan? Untuk menyelamatkan generasi bangsa sebelum terlambat dengan melakukan screening yang dilakukan pada bayi baru lahir ya. Karena di sini juga kita kan melayani persalinan Bu, baik itu yang normal ataupun dengan tindakan ya. Jadi SHK itu apa sih? SHK itu singkatan dari screening hipotiroid kongenital. Jadi seperti yang ibu-ibu tahu ya, screening itu kan pemeriksaan. Pemeriksaan jenisnya banyak. Nah, jadi dia termasuk suatu pemeriksaan yang dilakukan kepada bayi baru lahir. Bayi baru lahir untuk mengetahui apakah bayi mengalami kekurangan hormon tiroid atau tidak. Nah, penting ya Bu. Nanti saya kasih tahu pentingnya apa. Jadi SHK itu adalah salah satu jenis pemeriksaan yang dilakukan kepada bayi baru lahir. Ya. Nanti ada tekniknya seperti apa. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa ini adalah pemeriksaan yang sangat penting. Sangat penting. Seperti apa pentingnya? Kita lanjut ya Bu. Nah sebelumnya kapan melakukan pemeriksaan? Pemeriksaan itu baiknya dilakukan pada hari kedua atau maksimal ketiga setelah bayi dilahirkan. Kenapa Bu ada batasan waktunya? Kenapa sih harus nunggu hari kedua? Kenapa tidak bayi lahir misalnya nih, bayinya lahir di rumah sakit umum. Setelah lahir Pak Mbak ya sekalian sebelum pulang gitu toh? Kan kalau di sini kita lahir tanpa ada penyulit, lahir normal itu dalam 24 jam setelahnya kondisi ibu bagus, bayinya juga sehat itu sudah bisa pulang. Jadi kenapa sih harus ditunggu hari kedua? Kok nggak sekalian hari pertama? Ada yang bisa jawab Bu? Pak? Ada yang bisa jawab? Dapat hadiah nanti dari saya. Oke, jadi kenapa sih dilakukan pada hari kedua? Karena pada saat bayi baru lahir, sebagian besar sumbernya dari ibu, kan dia kan selama di dalam kandungan 9 bulan, mau dia makan, bernapas, buang kotoran, metabolismenya itu kan melalui ibu. Jadi kalau masih 1 kali 24 jam, sisaannya dari tubuh ibunya itu masih ada atau kemungkinan masih tertinggal di bayi. Jadi kalau kita lakukan pemeriksaan saat dia lahir langsung, kemungkinan data yang ada itu tidak 100% benar, karena kan masih ada sisaannya dari ibu. Kenapa ditunggu 24 jam? Karena setelah 24 jam, metabolisme bayi kan sudah berjalan. Dia sudah pipis biasanya kan, atau dia sudah keluar kotorannya, BAB-nya yang warna hijau ya, biasanya kalau bayi baru lahir. Itu nah, setelah dari situ hari kedua, itu metabolisme dia sudah mulai metabolisme sendiri. Jadi itulah waktu yang tepat untuk melakukan screening hipotiroid kongenital. Kemudian apa sih itu hipotiroid kongenital? Adalah keadaan menurunnya atau tidak berfungsinya kelenjar tiroid yang didapat sejak lahir. Sekarang saya tanya dulu, ada yang tahu Bu letaknya kelenjar tiroid di mana? Bapak tahu Pak, tiroid di sebelah mana Ibu? Dapat hadiah loh Bu nanti dari saya kalau bisa jawab. Ada yang tahu? Jadi, oh iya Mas, siapa Mas namanya Mas?
Oh, Mas Samsu. Oke, nanti dapat hadiah ya, Mas ya. Jadi letaknya di tenggorokan ya, di leher, di daerah trakea. Nah, eh, hormon tiroid itu dia terletak di sini berproduksi apa? Gunaannya banyak, terutama untuk pertumbuhan. Nanti ada lagi kita jelaskan. Nah, tetapi kenapa sih keadaan menurunnya itu tidak berfungsinya itu didapatkan sejak lahir? Ini bisa terjadi karena pertama kelainan anatomi, kelainan dari struktur dari kelenjar tiroidnya, kemudian gangguan metabolisme atau pembentukan hormon tiroidnya, atau kekurangan defisiensi iodium. Kenapa Bu sekarang kaitannya? Kok pemerintah itu gencar kalau beri garam itu yang beriodium? Bukan promosi merek ya Bu, Pak, tetapi itu adalah salah satu penunjang untuk mencegah kekurangan atau defisiensi iodium, terutama pada ibu-ibu hamil. Nah, kenapa? Kalau ibu hamil mengalami defisiensi iodium, bisa meningkatkan resiko bayinya akan terjadi hipotiroid atau tidak terbentuknya kelenjar karena kekurangan produksinya. Kenapa kita usahakan untuk membeli garam yang beriodium, ya? Kemudian, nah, hormon tiroid itu apa sih? Hormon tiroid itu adalah tiroksin yang terdiri dari T3 dan T4. Merupakan hormon yang diproduksi oleh kelenjar tiroid atau kalau bahasa awamnya itu kelenjar gondok. Benar tadi Masnya bilang, berada di leher ya. Yang mana pembentukannya memerlukan mikronutrien iodium. Itu tadi berhubungan sama garam yang beriodium atau jenis makanan yang beriodium. Fungsinya apa sih? Ini sangat penting nih. Peranannya pada bayi yang sedang tumbuh, ya, untuk mengatur produksi panas tubuh. Jadi mengurangi resiko hipotermi atau kekurangan suhu tubuh normal pada bayi. Kemudian untuk membantu metabolisme, kayak kita makan mulai dari mengunyah makanan turun ke lambung, di lambung dikasih asam lambung untuk mencerna makanan, kemudian melakukan penyerapan sampai akhirnya menjadi sisa makanan atau kotoran, itu kan namanya adalah metabolisme. Nah, proses dalam tubuh itulah yang dibantu oleh fungsi hormon tiroid. Kemudian membantu untuk pertumbuhan tulang. Ibu Kartini, Bapak Muhammad Wahid, Dalam. Nah, kemudian itulah sebabnya untuk pentingnya untuk pertumbuhan tulang. Resikonya apa sih Bu? Kita ambil garis besarnya saja. Pada orang-orang yang cebol, itu juga salah satunya adalah karena kekurangan atau tidak terproduksinya hipotiroid ini secara normal, ya. Jadi pada orang-orang yang cebol itu juga salah satu efeknya. Kemudian juga mempengaruhi kerja jantung dan syaraf, ya. Nah, yang paling utama adalah mengganggu pertumbuhan pada bayi baru lahir tadi, mengganggu pertumbuhan dan perkembangan otak. Kekurangan hormon tiroid ini pada bayi dan masa awal kehidupan akan menghambat tumbuh dan berkembangnya bayi. Tumbuhnya apa? Itu tadi seperti yang saya bilang, seperti cebol dan retardasi mental atau RM ya Pak, Bu. Nah, lebih dari 95% bayi saat dilahirkan dengan hipotiroid kongenital tidak ada gejala, tidak menampakkan gejala pada saat lahir. Kalaupun ada, samar atau tidak jelas, ya. Bapak Hasanuddin Nah, bila tidak diobati, gejalanya akan makin tampak dengan makin bertambahnya Ibu usia Sutila, bayi. Ibu Nah, Apriani, ada pun gejalanya. Ibu Sukia, Monika Asri Wulandari, Ibu Sukia, Ibu Apriani, Ibu Sutila, Bapak Hasanuddin. Monggo, terakhir Bapak Hasanuddin. Oke, lanjut ya Bu, Pak. Nah, jadi ada pun gejalanya. Yang pertama yaitu letargi
lethargi atau aktivitas menurun. Kebanyakan bayi atau bayi itu akan diam, kurang aktif ya. Diam aja. Makanya Bu, Pak, kalau punya anak atau cucu yang aktif jangan ini kok rusuk ya. Padahal yang kita harapkan adalah anak itu aktif ya. Baik cek merokok wis dolan rene wae kan. Padahal anak itu memang masanya berkembang, masanya untuk bertanya atau dia ingin tahu ya. Itu. Kemudian yang kedua terus atau kuning. Kuning asal lewat dari 3 hari pada bayi itu normal. Tetapi kalau dia masih di bawah 24 jam sudah kuning itu akan kita kalau di rumah sakit langsung mendapatkan perawatan untuk bayinya. Ya. Kemudian morfologis atau lidah besar. Nah, kalau ini yang jelas yang tahu orang tua pasti ya. Kadang-kadang kan ada yang menyebutnya gini. Ini masih nabi metua, ya isu berkembang gitu. Nah, padahal ini adalah salah satu tanda. Kalau tampak lidahnya lebih besar harus curiga. Oh, jangan-jangan anak saya ini SHK jadi apa? Hipotiroid ini. Nah, ya. Kenapa? Karena hipotiroid kongenital itu kelainan yang dibawa dari lahir. Ya, dan terbentuknya dari proses kehamilan, dari sejak hamil. Kemudian ada lagi hernia umbilikalis atau bodong. Ayo ibu bapak ada yang bodong di sini? Sudah lewat ya. Ini salah satu tandanya, tapi tidak semua anak dengan bodong itu dia mengalami hernia. Nanti makanya ada pemeriksaan SHK. Kemudian, nah, hidung pesek, aduh maaf ini bapak ibu, tanpa bermaksud saya juga kadang apa harus ngaca juga pas baca ini. Kenapa ada hidung pesek gitu kan? Karena orang pesek belum tentu dia hipotiroid kongenital ya. Cuman ini salah satu tandanya ya. Kemudian konstipasi, apa sih konstipasi? Bebelen, nggak bisa BAB. Anaknya nggak berak, udah seminggu dari lahir nggak ada berak, padahal minumnya terus tapi nggak ada beraknya. Nah, konstipasi. Kemudian kulitnya kering, ya, kulitnya kering. Kemudian skin mottling namanya, atau kulitnya burik. Nah, Myxedema atau wajahnya sumbat, suaranya juga serak. Kalau bayi kan belum ada ya Bu. Kalau orang dewasa serak-serak basah itu kan bagus buat nyanyi ya. Kemudian ada hipotonia atau tonus ototnya menurun, jadi gerakannya sendiri sudah sedikit. Gerakan bayi itu sudah sedikit. Kemudian ubun-ubun melebar. Nah, kalau ini butuh pemeriksaan dari petugas medis atau orang kesehatan atau menargas ya. Kemudian perut buncit. Ingat ya Bu, Pak, ini kan pada bayi baru lahir ya. Jadi kalau bapak-bapak ibu yang perutnya buncit belum tentu dia hipotiroid kongenital, oke? Kemudian mudah kedinginan atau dia responnya dibandingin anak-anak yang baru lahir yang lain lebih rentan terhadap dingin. Udema scrotum. Maksudnya apa Bu? Udema scrotum kalau pada bayi laki-laki kan kantung buah zakarnya yang di bawah penis itu, nah itu yang membengkak. Udem itu jadi dia membengkak. Itu juga perlu diantisipasi, perlu diobservasi. Kemudian mudah tersedak. Makanya pada saat menyusui, bonding dengan ibu itu harus benar-benar diperhatikan. Tidak hanya yang penting bayinya nyusu. Oke? Kemudian bila diketahui dan diobati sebelum 1 bulan, akan normal, bisa saja normal seperti anak lainnya. Karena apa? Setelah di screening, nanti misalnya hasilnya ternyata positif, nanti tentu akan ada penata laksanaan lanjutan dari puskesmas atau rumah sakit yang memberikan, yang melakukan pemeriksaan. Okay? Jadi diharapkan dalam 1 bulan ini bayinya akan normal seperti anak-anak yang lainnya. Jika sudah muncul gejala klinis, maksudnya apa? Misalnya lewat sebulan, 2 bulan baru ketahuan, atau anaknya sudah menunjukkan gejala-gejala, maka itu kemungkinan sudah terjadi retardasi mental, ya Bu, atau kemunduran kemampuan pikirnya. Usia 3-6 bulan gejala semakin jelas, retardasi mental, tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri, dan tidak bisa bicara. Oke? Ini Bu bisa dilihat penampakannya. Ini bodong ya.
Nah, ini bodong dan lahir. Ini juga ada membesar. Ini tadi udem skrotum. Jadi ini pembesaran pada skrotumnya, ya, pada buah zakarnya. Nah, ini juga, ini tadi sekalian bodong. Kemudian ini lidahnya lebih lebar, ya, lidahnya lebar. Ini penampakan pada anak yang lebih besar. Nah, saat ini SHK itu ada di puskesmas wilayah masing-masing. Kalau di kota metro sudah berjalan ya Bu. Jadi misalnya nih, mau bayinya lahir di bidan, mau bayinya lahir di puskesmas, mau bayinya lahir di rumah sakit, tetap akan dilakukan pemeriksaan SHK ini pada hari kedua, ya. Jadi hari kedua setelah dia lahir itu baru akan dilakukan pemeriksaan, ya. Kemudian karena itu diharapkan setelah melahirkan baik normal atau IC itu diharapkan membawa bayinya ke puskesmas. Sementara ini kalau untuk kota metro baru puskes ya Bu. Rumah sakit itu sebenarnya sudah diajukan untuk bisa memberikan pelayanan, tetapi kita belum ada kepastian atau SK-nya dari Dinas Kesehatan. Jadi sementara yang sudah bisa melakukan SHK itu di puskesmas kota metro, seluruh puskesmas kota metro, ya. Nah, ibu diharapkan membawa bayinya untuk dilakukan SHK. Ya. Gimana sih teknik pengambilannya Bu? SHK-nya itu. Jadi SHK itu dilakukan dengan pengambilan darah. Pengambilan darah yang dilakukan sebanyak 2-3 tetes saja. Bukan 2 liter ya Bu ya. Jadi hanya 2 atau 3 tetes saja di tumit bayi, nih, di area sini ya Bu, kiri, kanan, atau di tengahnya, nih, sini, tengah sini, ya. Jadi inilah wilayah tempat kita melakukan pengambilan SHK. Jadi nanti ini ditutup dengan jarum, kemudian setelah keluar darahnya 2-3 tetes, itu aja sudah selesai. Itu prosesnya, ya. Jadi nanti di ujung kaki bayi ini, ya, diberlakukan suntikan. Nah, ini contohnya Ibu bisa lihat, ya, di kaki bayi. Ini tetesan darahnya, Bu lihat ya. Ini tetesan darah yang warna hitam ini adalah tetesan darah yang ditusuk untuk dilakukan pengambilan sampel SHK, ya. Jadi 2-3 tetesannya dari sini. Nah, ini kertasnya. Kan ada 1, 2, 3, 6. Ini yang ditetesi dengan darah. Nah, ini kan sudah bulatannya sudah ada, kan ada 3 ya Bu ya, ada 3. Jadi yang 1 sudah terisi, yang kedua sudah terisi, yang ketiga ini menunggu tetesan darah yang ketiga. Nah, kalau bisa, gimana kalau hasilnya positif? Setelah diambil tadi Bu di puskes, sampel darah ini akan dibawa ke laboratorium, ya, ke laboratorium untuk diperiksa. Apakah bayi ini tiroidnya normal atau dia kekurangan, ya. Kemudian apabila hasilnya nanti misalnya positif, benar-benar terjadi hipotiroid pada bayi itu harus diobati sebelum 1 bulan. Nanti dari puskesmas akan memberikan informasi, misalnya bayinya positif nih ternyata SHK-nya. Orang tua akan disuruh datang kembali ke puskesmas, ya, untuk nanti menata laksana gimana bayinya mau diapain untuk mencegah terjadinya hipotiroidasi atau efeknya dari hipotiroid kongenital supaya tidak terjadi. Supaya apa? Supaya terhindar dari kecacatan, ya kan? Bisa dia retardasi mental, bisa cebol bayinya. Jadi bapak ibu tolong, walaupun nggak punya anak bayi, mungkin punya saudara yang masih baru lahir nih bayinya, untuk ikut menyampaikan ya Bu, supaya tidak terjadi
kan orang tuanya normal, belum tentu anaknya tidak bisa cebol. Bisa karena efek ini tadi, hipotiroid yang dari kehamilan, bisa saja menyebabkan anaknya bisa cebol. Jangan, oh baik enek si cebol, orang bakal cebol. Tidak mesti ya. Jadi perawatan kehamilan yang baik, kemudian ini tadi dilakukan tes screening hipotiroid kongenital. Oke. Kemudian sampai sini ada yang mau ditanya, Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Sudah mengerti atau bingung, Bu? Kalau bingung boleh bertanya. Sementara Rumah Sakit Ahmad Yani belum melakukan screening hipotiroid kongenital. Walaupun kita sudah disarankan, tetapi belum ada instruksi dari Dinas Kesehatannya, karena kita untuk pengambilan sampel, kemudian nanti pemeriksaan selanjutnya kita berkaitan dengan dinas. Oh iya, untuk informasi, pemeriksaan hipotiroid kongenital ini gratis, ya Bu. Puskesmas Kota Metro sudah melakukan. Jadi bayi-bayi yang baru lahir dibawa ke puskesmas, gak usah mikir bayarnya berapa, karena ini gratis. Oke? Nanti pun kalau untuk misalnya ternyata bayinya positif, itu tata laksananya juga nanti kalau pemerintah yang backup, ya. Gimana ibu-ibu, bapak-bapak? Ada yang mau ditanyakan? Oh, baru datang, Pak. Kenapa, Pak? Iya, Pak, masuk aja. Kemudian sambil ini Bu, ada yang mau ditanyakan? Jadi pemeriksaan SHK ini sangat penting ya Bu untuk mencegah kecacatan baik secara fisik atau mental bayinya, karena ada retardasi mental di sana, dan ini dilakukan hari kedua atau 42 jam dari lahir sampai 78 jam. Jadi hari kedua. Oke, ikut Pak. Untuk kasus pasien anak, bukan pasien ya Pak, untuk bayi-bayi yang lahir di Rumah Sakit Ahmad Yani, untuk pengambilan sampel SHK-nya itu kemana? Oke, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Baiklah, Bapaknya menanyakan bahwa kalau untuk yang bayi-bayi yang lahir di rumah sakit umum, itu SHK-nya di mana dilakukan gitu ya Pak? Nah, sebenarnya karena kita seperti saya bilang tadi, kita belum punya belum punya pelayanannya untuk SHK. Mungkin masih menunggu ini dari dinas ya Pak ya. Jadi sementara setelah bayi lahir, kita bawakan surat keterangan kecil suratnya itu untuk pengantar ke puskesmas. Kita bawakan kopelan kecil sebagai pengantar ke puskesmas yang harus dibawa ibu pada hari kedua atau maksimal hari ketiga ke puskesmas terdekat. Di puskesmas itu sudah ada, terutama yang Kota Metro, karena Kota Metro sudah melaksanakan. Jadi kita tidak, rumah sakit belum melaksanakan karena belum ada yang melindungi juga dengan dinas. Tetapi kita bawakan surat pengantar dari rumah sakit untuk memintakan bayinya diperiksa SHK di puskesmas terdekat atau puskesmas yang dekat dengan rumah. Gitu ya Pak. Nanti Pak, kalau ke depannya rumah sakit sudah ada sesuainya dengan dari dinas, insya Allah nanti kita yang memberikan. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi? Mbak, alat tekon apa Mbak? Udah ngerti ya Mbak? Baiklah, ini saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang sudah diberikan. Jika memang ada yang pertama akan ditanyakan, bisa melalui Facebook kita ya Mas ya. Instagram juga bisa, nanti bisa di follow Rumah Sakit Ahmad Yani. Kemudian untuk info-info yang sebelumnya juga bisa dilihat di situ. Oke, jadi sekarang seperti tidak ada lagi kalau mau bertanya susah di jalan, karena sudah banyak tempat tanyanya ya Bu ya, tidak mesti langsung ketemu. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga ini bermanfaat buat Bapak dan Ibu. Tidak langsung bisa untuk keluarga ya Bu ya, Pak ya. Jadi bahwa ini penting.
Jadi ini penting untuk mencegah semua hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan ini di backup oleh pemerintah, jadi ini gratis. Jadi tolong dimanfaatkan, ya. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari saya sebagai pembicara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebagai pengingat kembali, materi ini akan diupload di Instagramnya Rumah Sakit Umum Jenderal Ahmad Yani, RSUD_Ayani. Terus ada di YouTube juga RSUD Jenderal Ahmad Yani, dan Facebook RSUD Ayani. Dan masih banyak juga materi-materi di minggu-minggu yang lalu. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya sekalian. Jika masih ada pertanyaan, ya itu tadi bisa ditanyakan, mau komen di YouTube, komen di uploadan Instagram, Facebook, monggo. Nanti insya Allah kami respon dengan baik. Begitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Koniran, Bapak Karyono, Udah Bu. Bapak Koniran, Iya Bu, sama-sama Bu. Bapak Karyono, Ibu Mardiana Ani, Mardiana Ani, Bapak Karyono, Bapak Koniran,